Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits, kembali lagi bersama Amarket di analisa mingguan kita, dimana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei nanti. Tidak terasa kita udah masuk di minggu terakhir pada bulan Mei. Kami berharap semoga menjelang minggu terakhir ini rekan trader selalu bisa memperoleh hasil yang sangat luar biasa dalam trading. Kita akan selalu memberikan analisa buat rekan trader, tapi kembali lagi yang menentukannya adalah rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader, mari sebelum kita melangkah, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Secara garis besar rekan trader, pasar yang terjadi pada minggu yang lalu bergerak sangat luar biasa. Terjadi pelemahan yang sangat signifikan hampir di mata uang dolar Amerika. Ini sangat mempengaruhi rekan trader sehingga membuat pasangan mata uang lainnya bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika turun rekan trader sampai di posisi 99.010. Ini dia mengalami pelemahan setelah 4 minggu penguatan yang sangat signifikan. Dan secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari campur tangan Donald Trump. Kebijakan-kebijakan Donald Trump yang kembali lagi membuat semakin panas perekonomian, perselisihan perekonomian antara Amerika dengan Cina. Inilah adalah alasan kenapa dolar Amerika bisa kembali turun lagi. Belum lagi angka dari peringkat dari yang dikeluarkan oleh Moody's yang menurunkan satu tingkat perekonomian Amerika turun dari AAA menuju AA1. Inilah yang membuat bagaimana pasar mencari jalan aman dan pasar mencari aset-aset safe haven. Dan kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat rekan trader, secara garis besar untuk Euro USD mengalami penguatan yang signifikan. Secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa Euro USD penguatan yang sangat signifikan ini tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Walaupun secara garis besar 4 minggu berturut-turut dia turun, di minggu yang telah berakhir kemarin, dia kembali mencoba naik hingga menembus level 1.13629. Ini sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau kita lihat bahwa perang dagang dan rencana undang-undang pemotongan pajak dari punyanya Amerika, Donald Trump memicu kekhawatiran. Inilah ya. Belum lagi Amerika, Donald Trump kembali lagi membuat suatu keputusan di mana dia mencoba untuk ya mencegah penggunaan dari artificial intelligence yang punya Huawei rekan trader. Inilah yang membuat bagaimana Cina kembali lagi sedikit kesal dan membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Ini membuat bagaimana mata uang lain Euro USD mengalami penguatan yang signifikan. Secara garis besar rekan trader, perang dagang dan rancangan undang-undang pajak yang akan dikeluarkan atau yang setelah ya disahkan disahkan oleh DPR-nya Amerika, inilah yang membuat bagaimana pasar kembali bergejolak dan membuat mata uang Euro USD bisa kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, ini benar-benar permasalahannya cuma ada di Donald Trump rekan trader. Dan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling juga mengalami penguatan yang signifikan setelah hampir sekitar 4 minggu dia bergerak sangat, ya kalau saya bilang sangat datar sih ya. Tapi di minggu yang telah berakhir ini dia naik hingga menembus level 1.35389. Ini adalah penguatan yang sangat signifikan rekan trader yang terjadi pada pound sterling. Dan secara garis besar kalau kita lihat pound sterling ini dia akan terus ya melanjutkan pergerakan naiknya. Dia mempertahankan sentimen yang kuat sepanjang minggu. Dan kalau kita lihat juga bahwa kenaikan pound sterling ini didorong sebagian besar oleh tekanan yang berlanjut pada dolar Amerika. Terutama kita lihat bahwa apa yang terjadi, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Eropa pun juga Uni Eropa memang sangat membantu hal ini sehingga membuat pasar bergejolak dan pasar
membuat dolar Amerika mengalami pelemahan dan sedikit memberikan hasil yang sangat memuaskan untuk pasangan mata uang pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat gold, secara garis besar gold kembali lagi naik, rekan trader. Setelah hampir selama 4 minggu dia bergerak dan memiliki kecenderungan untuk mengalami pelemahan, di mana minggu kemarin juga dia sampai di 3106, 3140-an lah, 3140. Tapi di minggu ini rekan trader, dia kembali naik lagi. Dari level 3200, dia naik hingga menembus level 3361 di penghujung hari Jumat lalu. Rekan trader semuanya, kenaikan yang terjadi pada emas sangat luar biasa. Faktor di pemerintahan Amerika sendiri, faktor kebijakan dari Donald Trump sendiri yang memang benar-benar sangat inkonsisten, faktor geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, inilah yang membuat bagaimana pergerakannya sangat luar biasa. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan rekan trader, kita coba lihat di indeks dolar, di USD yen Jepang. Yen Jepang kembali lagi mengalami pelemahan yang sangat signifikan, rekan trader. Walaupun di minggu lalu dia bisa menaik hingga di level 148, tapi minggu ini minggu yang telah berlalu ya rekan trader, dia kembali turun ke 142.600. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Secara garis besar pergerakan ini sangat luar biasa sehingga membuat pasar memang benar-benar bereaksi ya, dan membuat pasangan mata uang ini agak sedikit mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Ini secara garis besar kita bisa lihat penurunan ini merupakan kelanjutan untuk penurunan hampir selama 5 bulan terakhir. Nah, oke rekan trader, ini adalah secara teknikalnya. Dan kalau kita lihat rekan trader di fundamental, rekan trader bisa lihat secara garis besar data-data yang terjadi pun juga untuk minggu lalu. Ya, rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi apa yang terjadi di minggu lalu. Bisa dilihat dengan jelas. Kita bisa lihat kalau dari hari Senin yang lalu data inflasi dari Eropa dikeluarkan berada di posisi 2,2%. Sedangkan hari Rabu data inflasi dari Inggris dikeluarkan berada di 3,5%. Sedangkan hari Kamis untuk Amerika mulai bergejolak datanya. Dari klaim pengangguran awal sedikit pengangguran mengalami pelemahan berada di 2.227. Sedangkan indeks manajer pembelian manufaktur 52,3, pembelian jasa 52,3. Nah, penjualan rumah lama sedikit mengalami pelemahan berada di sekitaran 4 juta ya. Ini data-datanya. Sedangkan hari Jumat bisa lihat PDB dan penjualan rumah baru berada di sekitaran 743.000, sedikit mengalami penguatan dari bulan sebelumnya di seputaran 870.000. Nah, 670.000, sorry. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk pergerakan pasar minggu depan dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei? Kita akan lihat bersama-sama. Dan yang paling utama adalah kita lihat dulu bagaimana fundamental yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan rekan trader. Selama 1 minggu ke depan secara fundamental rekan trader bisa lihat bahwa hari Senin agak hari libur ya di Amerika, Inggris Raya terjadi libur, jadi pasar agak sedikit stagnan. Tapi hati-hati, Senin dini hari pukul 1:40 akan ada pidato dari Jerome Powell. Hati-hati, sekali lagi saya bilang bahwa biasanya permulaan hari Senin selalu akan terjadi gap yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hati-hati, 1:40 pidato dari Jerome Powell. Pasar bergerak, kemudian pada hari Selasa ada kepercayaan konsumen CB ya. Hari Rabu tidak ada, tapi Kamis dini hari ada rapat pertemuan FOMC. 1 dini hari harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan dilanjutkan pada pukul 19.30 ada data PDB
Klaim pengangguran awal adalah data-data yang harap diperhatikan. Dan masuk hari Jumat ada data inflasi Jerman, indeks harga belanja personal inti, dan indeks harga PCE inti. Adalah data-data yang harap diperhatikan secara fundamental, akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Dan untuk teknikal minggu depan, kita mulai langsung aja dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ya, dengan statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa dia akan memberikan tarif sebesar 50% buat Uni Eropa karena ada sedikit perselisihan dengan Uni Eropa. Ini saya meyakini bahwa akan membuat pasar agak sedikit bergoyang dan peluang untuk dolar ini turun sangat besar. Oleh karena itu, secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang dia bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi di seputaran 97,946. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang penguatan masih tetap ada. Masih tetap ada, dan saya bilang bahwa penguatan ini masih sangat besar terjadi. Analisa saya dia akan bergerak sampai level paling tinggi di seputaran 101.017. Jadi level rendahnya di 97, level tertingginya di 101.017. Sedangkan untuk Euro USD, dengan apa yang terjadi nanti masih panas antara Eropa dengan Amerika, belum lagi dengan Cina. Kami memprediksikan bahwa peluang untuk sedikit mengalami penguatan untuk Euro USD sangat besar. Analisa kami dia akan mencoba naik sampai level paling maksimum di posisi 1.15118, dan level paling rendahnya itu akan mencoba turun di posisi 1.11858. Dan untuk pound sterling akan trader, pound sterling kalau saya lihat pound sterling ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa kami dia ini akan bisa naik rekan trader ya, minimal kalau saya bilang sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.37120. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan membuat dia jatuh kembali lagi di level 1.331. Nah, ini dia. Ini adalah arah bergerak yang terjadi pada pound sterling USD. Dan untuk gold dalam analisa saya, gold ini masih punya peluang yang sedikit, ya bisa sedikit naik lagi rekan trader. Saya berasumsi bahwa dia ini bisa naik maksimal itu di 3.424. Saya tidak mau bilang sampai di 3.460, tapi 3.424 adalah nilai paling tertinggi. Tapi hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa terjadi dan membuat dia jatuh di posisi 3.250. Artinya dia akan berada di seputaran 3.200-an ya, sampai 3.400. Ini sangat luar biasa. Menurut saya ini kalau memang benar-benar terjadi, ini sangat luar biasa. Jadi menurut saya akan berada di sekitaran 3.250 sampai 3.424. Sedangkan untuk USD Yen Jepang dalam pemahaman kami masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Walaupun tidak besar, tapi pelemahannya sangat luar biasa bisa saja terjadi. Analisa kami dia akan mencoba melemah hingga level paling terendahnya itu di seputaran 140.632. Tapi hati-hati sekali lagi bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi tertinggi di sekitaran 145.237. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, secara garis besar rekan trader, analisa mingguan kita sudah kami berikan buat rekan trader. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu yang akan kita lalui minggu depan ini adalah minggu yang penuh kesuksesan buat salam profit ini.